Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina waffiqna ila siratikal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu muka, bermuajjah, bersilaturahim di majelis ta'lim yang kita cintai ini, majelis ta'lim Hidayah Subyan setiap malam Selasa ba'da Isya, yakni dengan kegiatan rutinan pengajian kita, pembacaan kitab agama, ta'lim wa ta'alim, yang mudah-mudahan dengan berkah kita datang hadir ke majelis ta'lim ini dengan niatan yang sama, yakni menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat hidup beriman, mati pun dalam keadaan beriman. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul arabi wal ajam wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jadi nikmat yang paling besar tadi nikmat iman, nikmat Islam, itulah harus kita syukuri, karena kita mulai di dalam parut kada meminta agama dijadikan agama Islam, ya lah. Nah, kemudian sudah lahir tak ada kita ini beragama Islam sudah. Nah itu namanya nikmat ijab. Nikmat yang kita kada meminta, tapi Allah Ta'ala sudah memberi ikram kita. Nah itu nikmat ganal. Dengan apa kita mensyukurinya? yakni dengan membawa batang tubuh kita ini kepada berbuat taat ibadat. Kayak apa taat ibadat tadi? Yakni kada lain kada bukan. Nah kita contoh junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu nama wajib ataupun nama sunnah yang dilakukan Rasulullah. Jangan sampai keluar daripada pekerjaan Rasulullah. Jadi kita mulai bangun dari pagi sampai malam pulang, segala kita gawi itu adalah wujudnya gawian Rasulullah berkata. Nah kaya itulah hendaknya kita karam akan diri kita, hendak berwujud daripada gawiannya Rasulullah. Mudahan kalau kita seberatan itu, supaya awal itu kayak Pak kada mungkin kada belajar, harus belajar dan harus berguru. Nah
Ada mungkin kita langsung bisa jatuh menukar di kitab di pasar, langsung baca seorang amalkan, bawa. Kalau lain bawa, ada cerita dahulu orang abid, seorang abid. Abid itu ahli ibadah, beribadah, sholat tahajud, sholat wajib, pokoknya ibadah di seharian ini. Kadang pernah melakukan mengupah orang, kadang berenang, membantu orang, kadang berenang, itu ibadahnya. Sampai-sampai kita kawin. Nah, tapi mengaran abid tapi jahil. Nah, ini bahayanya. Abid dia ahli ibadah tapi jahil. Dia memuaskan hawa nafsunya, lalu membelilah seekor keledai. Ketika nafsunya memuncak, digawinya keledai tadi. Apa alat ibadahnya tadi hancur. Nah, jadi bahaya orang beramalnya tanpa ilmu, amalnya semua ditolak. Sebaliknya juga orang yang berilmu tanpa amalnya kasyajar bila samarin, seperti pohon tanpa ada buah. Buat apa? Lebih baik ditebang, ya, karena bermanfaat. Nah, jadi harus ada ilmu, amal. Nah, inilah dua pokok fondasi yang harus kita kerjakan, ilmu dan amal. Dan ada juga cerita dahulu, ada seorang abid juga yang hendak beribadah ke dalam gua. Lalu abid ini ketika ingin masuk ke dalam gua membersihkan, ada seekor tikus lalu dibunuhnya. Nah, dan dia merasa bersalah dengan membunuh tikus tadi dan berjanji setiap kali beribadah dia akan membawa tikus itu tadi. Nah, jadi sampai tulang belulangnya itu menurut riwayat diulang kali atau gelang. Nah, jadi ibadah sholat apa dibawanya tikus tadi. Alhasil apa? Biar berkenuat 1000 tahun, ya, tapi fikihnya rusak. Buat apa? Sia-sia. Nah, jadi dia bawa. Nah, jangan sembarangan mau khalwat menjadi guru pembimbing rusak, ya. Apalagi mana misalkan betapa ke gunung mana ya Allah ini guru pembimbing mendadak, wah itu kan datang guru untuk mana itu. Nah, daripada kitab kita halaman berapa? 71 guru. Bacaannya Paling bawah sholat subuh juga dapat mendatangkan rezeki. sholat duha. Ya. Sholat duha, iya sholat duha. Halaman 71 masih kita membahas tentang apa-apa yang bisa mendatangkan rezeki kita. Nah, di sini sudah guru berulang kali menjelaskan yang ada rezeki itu sudah ditangguh oleh Tuhan, sudah bercatat di lauh, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Jadi alhasil kita berusaha kayak apapun hebatnya kita berusaha, rezeki kita sudah bertulis langkah itu, naik sudah. Walaupun kita ada berusaha juga bercatat sudah saya itu kayak sudah. Nah, itulah keyakinan yang harus kita yakini buat ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian yang bisa menambah rezeki ini kayak apa? Maksudnya bertambah rezeki ini bertambah syukur kita akan nikmat rezeki dan bertambah keberkahan rezeki kita. Nah, anggap rezeki kita sudah ditangguh oleh Tuhan setahunan ini 60 juta. Sama itu dapatnya 60, tapi 60 juta ini kita mau beribadah, bawa kepada kebaikan, berarti bagus. Lain halnya diberi 60 juta, saat itu punya berjudi, punya main berpilihan. Nah, berarti rezekinya itu sama pada 60 juta, tapi
ambil nak berkah meningkat. Nah itu maksudnya. Nah di sini pengarang musannif menyatakan sholat duha juga dapat mendatangkan rezeki. Ayo, lazim sholat duha, apalagi thalabul ilm, ya penuntut ilmu ini wajib sholat duha. Ya, karena Rasulullah dari hari duhanya, Rasulullah itu paling banyak sholat duha 12 rakaat. Dan yang paling sering Rasulullah itu 8 rakaat. Yang paling sedikit 2 rakaat. Ayo selanjutnya enak duha 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, sampai 12. Jangan boleh. Aku 8. Aku 2 aja. Mana berapa? Jangan. Lawan melakukan maka ini bujur aja bang, guru lah ini permulaan tuh biar kita ikhlas dulu, jujur guru bisa aja ikhlas teman datang kayaknya. Ada cerita yang sangat luar biasa, bisa kita ambil faedah. Lupa di dalam kitab mana diceritakan ini. Ada seorang ingin belajar kepada seorang muallim ini adalah seorang wali Allah Taala. Dia ingin belajar masalah ilmu keduniaan sehingga bisa mendatangkan rezeki. Lalu dari gurunya satu aja yang kita amalkan, jangan tinggalkan wudu. Nah, jadi suluknya ini kan batal wudu bila beratur. Wudu tiap binian wudu. Ini perkara simpel tapi kali dilakukan dan juga belum menjadi tidak kawat itu mengguru. Dan kalau kita obat sih, nah, jadi sudah berapa puluh tahun sudah tiba-tiba pada ketika malam hari ingin sholat tahajud, ya zaman dulu mana ada kerangka, lalu bertimba. Nah, pada ketika menimba di sumur, di dalam ember ini betapa kagetnya, yang hadir bukanlah air tetapi permata, zamrud, emas, perak semua. Wah, ayo kita hebat, kita sugi kalau kawin kita adalah nang awalnya niatnya hendak keduniaan, tapi lantaran di mulazamah, di istiqomah dan dihayati amalan itu, hasilnya apa? Dibuangnya aku hendak produk tidak, bukan hendak harta. Timbal lagi, kedua kali keluar amas pulang. Nah, sampai berapa kali tetap amas terus keluar. Sehingga laporlah kepada Syekh Murabbinya, wahai guru, apa angka itu? Nah, dari gurunya apa nalika mahajatan terus kabel saja. Ya, coba dunia orang itu pak sih. Tapi lu tetap berhubung kalau ya. Nah, berarti merubah daripada hubbud dunia kepada hubbul akhirah. Itulah seorang guru murabbi mursyid membujuk. Makanya jika manaqib Syekh Muhammad Sulman mengarang guru Syekh Murabbi mursyid itu, bukanlah guru itu mengarasi muridnya dengan beribadah ini itu bukan, tapi merubah murid daripada hubbud dunia kepada hubbul akhirah. Nah, ini yang sulit. Nah, seperti itulah. Jadi kada apa kita walaupun menuntut ilmu niatannya pada ikhlas ini, tapi istiqomah insyaallah Allah Taala bisa aja merubahkan niat kita. Walaupun sholat duha tadi kada ikhlas juga, ya Allah hendak ini hendak itu, tapi mintanya Tuhan juga itu nanti ikhlas juga. Tetap aja ikhlas. Ya Allah misalkan hendak karena duit banyak kamu nak kasih begini, misalnya itulah. Tapi mintanya Tuhan juga. Nah, namanya ikhlas gue itu cuma namun di dalam ilmu sufi rendah benar nilainya.
ketika ada satu umat melazimakan itu awal sesuatunya. Yalah, kalau kena seminggu makan sampai buka mahal pasal kopi ya, kan sulit gua aku. Jangan. Nah kemudian lagi menambah rezeki kita, menambah keberkahan rezeki, membaca suratul Waqiah pada malam, pada waktu malam, berarti setiap malam. Iya Waqiah. Malam hari di maghrib ya Allah, Yasin, Nabiullah Yasin. Mengingat dulu ada ceramah guru Bakri Allahirham ujar sedikit LN listrik yang masuk dari tahun berapa atau tahun 70-an 60-an mungkin lah. Nah dia sedikit senyap-senyap terdengar di rumah ini bila maghrib di salah satu rumah, Yasin Al-Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Balik rumah pulang, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Balik rumah pulang, idza waqa'atil waqi'ah. Berarti orang setiap maghrib ba'amalan masuk listrik nyala, tarang nyala. Ayo biar bukanya TV. Lama maghrib ini siarnya untuk beramai ke TV lagi apa? Bukanya TV. Lah yuk. Tahu anak disuruh sembahyang datang lagi, nonton TV aja. Ini biasakan dengan maghrib keamanan. Karena amaliyah pada maghrib ini tidak diambil sholihin. Kebiasaan orang soleh itu keamanan untuk maghrib. Nah itu biasakan. Waqiahnya mendatangkan rezeki waqiah itu. Nah kemudian membaca surah Al-Mulk. Nah apa juga mendatangkan rezeki. Nah kita tahu adalah keamanan daripada alam kubur, alam barzakh. Al-Mulk itu. Jadi Al-Mulk ini salah satu penyebab rezeki. Kemudian Al-Muzammil sama. Kemudian Wal-Laili idza yaghsha. Yang pendek-pendek aja. Kemudian Alam Nashrah. Alam Nashrahnya bagus. Guru 2 hari setiap habis sembahyang angkat tangan kanan supaya pendapatan belajar, supaya terbuka ilmu, supaya terbuka futuh. Angkat tangan kanan setelah Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu baca Alam Nashrah. Alam Nashrah sampai habis di dada, di jauh itu belah kiri lah dadanya. Nah itu kita kan supaya kita itu terbuka ilmu, terbuka buku. Bila belajar itu mudah paham kita. Nah kemudian penyebab datangnya rezeki lagi di masjid sebelum adzan datang kita. Nah orang belum adzan bersiap-siap sebelum waktu sholat. Nah ini penyebab datangnya rezeki. Dia bagus. Berarti sholatnya tepat waktu. Jangan modal sholatnya. Nah, tepat waktu bagus. Ya, kemudian adalah lagi terus menerus dalam keadaan suci. Nah, tadi ini kan kita kisahkan. Nah, dasar ada orang bagus sholat. Nah, dan kalau kita mengamalkanlah, tahu ilmunya dahulu dan tahu, yang tahu apa amalkan. Kalau tahu ilmunya, amalkan. Nah kemudian melakukan sholat sunnah fajar dan witir. Sholat sunnah fajar itu sholat sunnah apa? Isyraq.
Nah, sekitar jam 7, nah itulah jam 7 kurang sedikit. Nah, isyraq. Ya. Jadi setelah habis sholat subuh itu haram sholat sunnah. Jadi jangan sembahyang tapi kalau untuk sembahyang ba'diyah subuh kan kecuali biar mau kotor. Ini jangan salah paham. Baru lagi bersubuh sekalinya zamanmu sudah waktu habis subuh ya ada boleh sembahyang ya. Karena habis jam 7 tidak boleh ya. Karena itu baru bersubuh lah kasih. Kalau ya kalau olahan liwatakan jam 7 ya kita bersubuh jangan itu sudah sholat sunnah. Nah, dan sholat witir. Nah, witir ini setelah sholat isya jumlah rakaatnya ganjil, boleh serakaat atau 3 rakaat. Witir di rumah juga mempermudah datangnya rezeki. Jadi sahabat bermacam-macam melaksanakan sholat witir. Ada yang setelah isya langsung sholat witir. Ada witirnya nanti tengah malam ketika qiyamul lail. Itu ada riwayat. Sahabat macam-macam melakukan. Berarti Rasulullah ini pernah melakukan ketika isya langsung atau boleh tengah malam langsung. Dan di antara imam 4 itu mewajibkan satu imam. Kalau pada salah Imam Malik saya menghadapi sholat witir wajib Imam Malik Hanafi. Nah, satu imam ini mewajibkan akan sholat witir. Nah, berarti sholat wajibnya ada 6. Nah, jadi bila kita melakukan, nah witir itu luar biasa fadilahnya. Nah, Rasulullah pernah tinggal seperti itu. Nah, itulah perkaranya sumber adalah sholat rawatib yang pernah ketinggalan. Karena rawatib ini di bawah wajib, ya. Witir sama itu yang perlu diperhatikan. Rawatib dan witir. Kemudian tambahannya yang kayak duha, kayak yang lain. Duanya. Nah, kemudian jangan membicarakan masalah dunia setelah sholat witir. Nah, mungkin ada waktu lagi kita persilakan kepada ayahanda Ustaz Abdul Jabbar, mungkin beliau menyampaikan. Bismillah, alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedikit kita menambah saja, tapi yang mana kita pernah belajar. Jadi kalau bisa kita yang masih muda ini, kalau bisa menjaga wudhu. Nah, tadi sedang kita lihat terus menerus dalam keadaan suci. Karena itu juga wudhu bukan hanya untuk menjaga kesucian diri, tapi juga untuk menjaga karena penyakit ain. Penyakit ain itu ya macam-macam, sihir dan lain-lain. Memang kita semua bisa lalai, belum biasa dikena juga karena perasaan. Jadi kalau witir tadi dikatakan guru kita, itu witir kalau diterangkan oleh guru kita sepuluh semalam. Jadi kalau bagi orang-orang awliya dan orang-orang soleh, witir itu bagi mereka bukan hanya imam yang ikuti mereka. Kenapa? Karena witir itu kesempurnaan iman, dan witir itu menambah kekuatan hati. Karena Allah itu, Allah itu senang pada orang yang janji. Allah itu janji, dan suka bilangan janji. Allah itu janji bahasa kita yang secara akal itu. Tapi jawab kita ini adalah untuk mengistiqomahkan. Saya punya teman, beliau sudah 21 tahun tidak membaca buku. Pas
mengamalkan itu selama 21 tahun. Sekarang dia sudah punya pesantren besar yang punya pencinta yang luar biasa. Bahkan sebelum ini pun kita dapat menolak ini jadi itu bahasa. Jadi dua apa ini waktu dulu sekumpul yang sering diulang-ulang dulu saat kami berkasih sayang. Kita mengulang itu apa nih? Ingat apa saya dulu semalamnya bahasa sayangan karena bercakap. Nih, mudah-mudahan kita baca dengan kawal istiqomah hadir di kitabnya para habis pun ada lupa saya dengan sekarang. Nah, dan istiqomah khairul min hadil kalam. Istiqomah itu lebih bagus daripada seribu karawat. Luar biasa. Kita bilang orang hadis atau wajah kalau bisa kita tahu. Kalau kita istiqomah seribu karawat. Dalam kata lain, jalurul yang bisa mengambil kedua. Arti seribu karawat orang istiqomah itu artinya dapat keberkahan mati husnul khatimah. Satu. Yang kedua adalah keberkahan yang Allah mengenang wajah Rasulullah. Kalau dalam kitab surah Al-Syarah itu dikatakan yang mengenal dikatakan beliau bukan saat wafat itu bukan hanya bertemu Rasulullah, tapi bertemu semua yang menjadi kekasih Allah. Maka ada beberapa orang kita soleh yang berkata, siapa punya datuknya orang wali, siapa punya datuknya wali besar, datuknya lagi wali besar, dia tidak akan mati. Kata orang Kelantan, tidak akan mati dia sebelum dengan orang-orang wali yang datuknya ini. Jadi kalau sudah jumpa dengan datuk-datuknya wali-wali, nah itu tanda dia mau mati. Jadi jangan kita hati-hati juga, jangan tahu datuk ya sudah nih, lawan bisa mati juga. Siapa ada siapa juga. Tapi wali besar yang kostor besar. Kalau kita ini kebanyakan pakai ilmu pedang, ya pedang atau aliran bodi atau rasa itu ketemu sahaja dan jadi itu mesti ketemu itu mereka satu tempatnya yang mana mereka punya tujuh dan masa itu. Jadi namanya ketemu. Aku teman ini yang baru beberapa hari, minggu ketemu mimpi itu namanya isyarat. Tolong doakan aku. Tapi kalau ketemu orang awali yang di atas datuk kita, maka kita dapat isyarat juga. Siap-siap lo, siap-siap. Israel setiap hari nengok kita. Jadi kita waspada itu. Terus sudah itu berangkat. Nah bulan puasa kasih obat sakit terus sakitnya sakit kanan. Supaya dia asik dengan nyaman. Mengatakan begitu. Kalau dia mengamalkan satu surah saja Al-Quran, bisa mengatakan bin nasi bin hajiyatu karijalan wa ala kulli dhaniyatin min kulli fajrin amiyat. Dia berusaha mengamalkan 11 kali ada mati sebelum ziarah Makkah Madinah. Wa ala bin nasi bin hajiyatu karijalan wa ala kulli dhaniyatin min kulli fajrin amiyat. Belum mengamalkannya 2 bulan. Kita mengamalkan ini dapat 9 kali minta ada. Kalau tidak boleh minta kali 9 kali, kalau karena mana yang dijaga dikasih orang, itulah dia doa. Ya, jadi satu amalan kita amalkan ayat Quran, istiqomah, nanti ada perubahan. Dikasih Allah sakit, dikasih Allah ujian. Kenapa? Sebab untuk meningkatkan derajat, untuk menambah kekuatan iman. Dan ini kejadian yang menyebabkan meningkatkan iman kita. Nanti kita harapkan kita beratakan itu. Di Aceh itu Sultan Masalah, ya kan? Papuan. Dulu alhamdulillah sudah semua provinsi pernah menginjak kecuali Kalbar. Maksudnya Kalbar yang paling belum menginjak lagi kita itu. Setiap turun ke kampung orang berlepas sepatu, berinjak dengan telapak kaki. Dengan niat ya Allah, jadikan tempat ini saksi bahwa saya lagi silaturahmi dengan umatnya Rasulullah. Wudhu pasti ketemunya orang saleh, pasti ziarahnya ke orang saleh. Tapi kalau niatnya merasa kampung orang
Ramai kan dari kampung orang nih, atau tempatnya juga kafe-kafe, karaoke, diskotik, tempat-tempat jalan. Ada salah tuh, ada sering dibelai. Banyak. Yang jalan yang di rumah jangan dibelai. Terbalik. Jadi ini kita hanya menambah sedikit saja. Sudah mengumpulkan ya. Yang tadi yang penting ini, kalau yang ditulis di sini semua, ini sudah amalan disebut. Sudah masuk pelatih, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqiyah, surat baca surat Al-Mulk, ini amalan disebut. Kan mulai maghrib, kan jaga sampai subuh, sama besok lagi, itu terus amalannya. Penting. Mulai guru sebelum guru sudah sebelum guru sakit, kesan dulu sampai semua yang ada ini mati. Lagi terbang sampai kita mati. Karena seperti itu menambah cahaya iman. Setiap ilmu dan pikir menambah ilmu. Coba yang tanya hari ini dan tandanya jadi bukan. Mencoba diri. Hari ini biar banyak berbuat baik, tuh hati dia ada lapang, ada nyaman, ada rasa pokoknya nyaman aja. Tapi kalau di hari itu banyak yang tidak baik, nyambati orang, jelekkan orang, minum kopi orang berbeda, ya pakai sandal kawan oleh apa dah, ngambil situ taruh di pucuk situ, kalau sudah tua minta ampun, anak cuma sendal tadi jatuh tapi sandal sini. Nama makanya tidak kepada juga sudah satu. Itu salah kalau pada apa aja tidak ada pada perbuatan yang dilarang. Itu lupa lagi. Rumah kita adalah hasil sudah sedang bisa menandakan kita ada salah. Ini jadi apa yang disebut di sini, masya Allah kita mudah-mudahan kita ini juga yang firman insya Allah. Tapi ada saat tadi guru Bangir malam-malam sudah baca Quran bahasa Melayu. Saya Nurudin yang ditulis ulang oleh Abuya Sarani, bagus tebal tapi bagus membaca. Yang berkumpul sembilan mutadir untuk Quran bahasa ini. Kalau biar baca, pahami, gawi. Tempat ini tempat kita talim ini biar baca, biar gawi, berilmu, beramal. Dan berilmu, beramal. Oh ternyata suatu wakian digunakan untuk rezeki. Biar gawi, baca wakian. Oh suatu juga biar gawi. Coba di sini. Berbuat pada muzamil oleh Rizal itu amalkan, karena di setiap ayat yang disebut sini itu ada huruf-huruf khusus yang mendatangkan Allah ridha. Paling utama Fatihah paling sedikit kalau bisa 30 kali sehari supaya kita mati sesuai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim jangan mati dalam kebaikan. Husnul khotimah. Wa lil maghdubi bukan dari orang yang tolak. Nah, mudah-mudahan kita berataan hari ini belum minta maaf ya. Disuruh guru kita ini cuma nambah-nambahin padahal yang bisa menambahkan menjadi saudaranya menambah kalimat-kalimatnya Zena, saya bilang berkata menambahin aja, menambahin lah dari bawah tambahin jarok, ya lu menambahin orangnya supaya tambah banyak, tambah berkah, tambah api, ya tambah harus sempurna iman kita. Dan demikian sampaikan, minta maaf antara Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan berkat kita pada malam hari ini, pengajian kita ini, berkat kita hadir di majelis ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa jiran tetangga kita, dosa-dosa muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan kita hidup beriman dan mati pun dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah indal maut, dapat mengucap dua kalimat syahadat
surga bersama Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala ma fi asl salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.